Bukan tingkat intelijensia atau imajinasi tinggi yang menentukan kecerdasan seseorang. Cinta, 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 itulah sesungguhnya jiwa dari kecerdasan. Jika orang-orang dapat melihat ke dalam hatiku, aku hampir merasa malu. Semua ada yang dingin, sedingin es. Musik tidak boleh menyinggung telinga, tetapi harus menyenangkan pendengar, atau dengan kata lain, tidak boleh berhenti menjadi musik. Adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa harga karya seni saya menjadi mudah bagi saya. Berbicara dengan baik dan fasih adalah seni yang sangat hebat, tetapi yang sama hebatnya adalah mengetahui saat yang tepat untuk berhenti berbicara. Cinta, 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 apakah jiwa jenius? Diam sangat penting. Keheningan di antara nada-nada itu sama pentingnya dengan nada itu sendiri. Musiknya tidak ada dalam not, tetapi dalam keheningan di antara keduanya. Orang-orang keliru yang menganggap seni saya mudah bagi saya. Saya yakinkan Anda, tidak ada yang mencurahkan begitu banyak waktu dan berpikir untuk komposisi seperti saya. Tidak ada master terkenal yang musiknya belum saya pelajari dengan rajin berkali-kali. Andai saja seluruh dunia bisa merasakan kekuatan harmoni. Menulis musik adalah satu-satunya gairah dan kegembiraan saya. Saya tidak peduli dengan pujian atau kesalahan siapapun. Saya hanya mengikuti perasaan saya sendiri. Bagi mata dan telinga saya, organ itu akan menjadi raja instrumen. Cara terbaik untuk belajar adalah melalui kekuatan ritme yang kuat. Dia cantik karena dia memiliki dua mata hitam kecil dan sosok yang baik. Hal yang paling penting, paling sulit, dan pokok dalam musik yaitu waktu. Kreativitas adalah semangat jiwa saya. Saya tidak pernah lebih bahagia daripada ketika saya memiliki sesuatu untuk dikomposisikan. Untuk itu, setelah semuanya adalah satu-satunya kesenangan dan gairah saya. Anda tahu bahwa saya menjadi sangat tidak berdaya setiap kali saya diwajibkan untuk menulis untuk instrumen yang tidak dapat saya tahan. Jangan bersukacita atau meratap sebelum waktunya. Untuk apapun yang terjadi, semua akan baik-baik saja jika kita hanya memiliki kesehatan. Untuk kebahagiaan, ada hanya dalam imajinasi. Keajaiban musik masa depan akan memiliki skala yang lebih tinggi dan lebih luas, dan akan memperkenalkan banyak suara bahwa telinga manusia sekarang tidak mampu mendengar. Di antara suara-suara baru ini akan ada musik paduan suara malaikat yang mulia. Ketika pria mendengar ini, mereka akan berhenti menganggap malaikat sebagai isapan jempol dari imajinasi mereka. Kesabaran dan ketenangan pikiran berkontribusi lebih banyak untuk menyembuhkan para pengganggu kita sebagai keseluruhan seni pengobatan. Ketika saya berpergian dengan kereta, atau berjalan setelah makan, atau pada malam hari ketika saya tidak bisa tidur, pada saat-saat itulah ide mengalir paling baik dan paling berlimpah. Maafkan saya, Yang Mulia, saya seorang pria yang vulgar, tapi saya yakini Anda, musik saya tidak. Melodi adalah inti dari musik. Musik adalah hidupku, dan hidupku adalah musik. Namun demikian, hasrat, apakah itu kekerasan atau tidak boleh diungkapkan sedemikian rupa sehingga mencapai titik yang menyebabkan jijik. Dan musik, bahkan dalam situasi horor terbesar, tidak boleh menyakitkan bagi telinga, tetapi harus menyanjung dan memikatnya. Dan dengan demikian selalu tetap musik. Rasa dari kematian ada di bibirku,
saya merasakan sesuatu yang bukan dari bumi ini. Sangat melegakan bagi saya untuk mengingat bahwa Tuhan, kepada siapa saya mendekat dengan iman yang rendah hati dan seperti anak kecil, telah menderita dan mati untuk saya, dan bahwa Dia akan memandang saya dengan cinta dan kasih sayang. Saya benar-benar tidak mengincar orisinalitas apapun. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi saya kesempatan belajar bahwa kematian adalah kunci yang membuka pintu menuju kebahagiaan sejati kita. Saya dengan senang hati akan memberikan pelajaran sebagai bantuan, terutama ketika saya melihat bahwa siswa saya memiliki bakat, kecenderungan, dan kegelisahan untuk belajar, tetapi harus pergi ke rumah pada jam tertentu atau harus menunggu di rumah untuk seorang murid adalah apa yang tidak dapat saya lakukan. Tidak peduli berapa banyak uang yang dapat saya bawa masuk, saya seorang komposer dan dilahirkan untuk menjadi kapel. Saya juga tidak bisa atau tidak harus mengubur bakat komposisi yang dengannya Tuhan dalam kebaikannya telah begitu kaya memberkahi saya. Saya juga tidak mendengar dalam bagian-bagian imajinasi saya secara beruntun. Saya mendengar semuanya sekaligus. Sungguh menyenangkan ini. Semua penemuan ini, produksi ini terjadi dalam mimpi yang menyenangkan dan hidup. Secara keseluruhan, meskipun panjang, berdiri hampir lengkap dan selesai di benak saya sehingga saya bisa menyurveinya sekilas. Saya juga tidak mendengar bagian-bagian ini secara beruntun, tetapi saya mendengarnya seolah-olah semuanya sekaligus. Betapa senangnya ini karena saya tidak bisa mengatakannya. Sekarang biarkan masalahnya seperti apa adanya atau apa adanya, spekulasi apa yang tidak berguna, apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Masih sejauh ini kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seorang pria dengan talenta biasa akan selalu menjadi orang biasa, baik ia berpergian atau tidak. Tetapi seorang pria dengan talenta superior atau yang saya tidak dapat menyangkal diri saya tanpa menjadi jahat, akan hancur jika dia tetap selamanya di tempat yang sama. Seperti kematian, ketika kita mempertimbangkannya dengan cermat, adalah tujuan sebenarnya dari keberadaan kita. Saya telah membentuk selama beberapa tahun terakhir hubungan yang begitu dekat dengan sahabat umat manusia yang terbaik dan sejati ini, sehingga citranya tidak hanya tidak lagi menakutkan bagi saya, tetapi juga sangat menenangkan dan menghibur. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi saya kesempatan belajar bahwa kematian adalah kunci yang membuka pintu menuju kebahagiaan sejati kita. Siapapun yang paling kurang sopan memiliki peluang terbaik. Tidak ada tingkat kecerdasan yang tinggi, imajinasi maupun keduanya, yang sama-sama tidak menghasilkan kejeniusan. Cinta, 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 itulah jiwa dari jenius. Yang saya tegaskan, dan tidak ada yang lain, adalah bahwa Anda harus menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Anda tidak takut. Diam jika Anda memilih, tetapi bila perlu, bicaralah, dan bicaralah sedemikian rupa sehingga orang akan mengingatnya. Apa yang lebih buruk dari seruling? Dua seruling. Itu adalah ketika saya seolah-olah sepenuhnya diri saya sendiri, sepenuhnya sendirian dan sangat gembira. Ide-ide mengalir paling baik dan paling berlimpah. Dari mana dan bagaimana mereka datang, saya tidak tahu. Saya juga tidak bisa memaksa mereka. Kekayaan kita berada di otak kita, mati bersama kita, kecuali tentu saja seseorang memenggal kepala kita. Dalam hal ini, kita tidak akan membutuhkannya lagi. Saya tidak bisa menulis dalam ayat, karena saya bukan penyair. Saya tidak dapat mengatur bagian-bagian pembicaraan dengan seni sedemikian rupa untuk menghasilkan efek cahaya dan bayangan.
karena saya bukan pelukis. Bahkan dengan tanda dan gerak tubuh saya tidak dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan saya, karena saya bukan penari. Tapi saya bisa melakukannya dengan suara karena saya seorang musisi. Tidak ada tingkat kecerdasan yang tinggi atau imajinasi atau keduanya yang secara bersama-sama menghasilkan kejeniusan. Cinta, 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 itulah jiwa jenius. Tanah air saya selalu menjadi tuntutan pertama saya.